Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Putri Amisa Asyura. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan. Baiklah teman-teman, stay tune dengan penjelasan saya ya. Baiklah teman-teman, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai administrasi. Administrasi dalam pengertian yang sempit yaitu kegiatan yang intinya adalah kegiatan rutin catat-mencatat, mendokumentasikan kegiatan, menyelenggarakan surat-menyurat dengan segala aspek, serta mempersiapkan laporan. Nah, kita lanjut kepada pengertian dari pendidik. Secara umum, pendidik di Indonesia lebih dikenal dengan pengajar. Adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik mempunyai sebutan lain sesuai kekhususannya, yaitu guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya suara, tutor, instruktur, dan fasilitator. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Bab 9 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal 39 mengatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Pendidik merupakan tenaga profesional, merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing, melatih, meneliti, dan mengabdi pada masyarakat. Selanjutnya kita akan memahami apa itu tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah proses keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Proses administrasi pendidik dan tenaga pendidik ini memiliki 3 tahap. Yang pertama yaitu pengadaan tenaga kependidikan. Pengadaan tenaga personil adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong. Perlu diketahui bahwa lowongannya suatu formasi di samping disebabkan karena pengembangan lembaga dengan menambah jabatan-jabatan baru, juga disebabkan oleh adanya personil-personil lembaga yang berhenti. Pengadaan tenaga kependidikan dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengumuman adanya formasi baru. Pengumuman ini dilakukan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat yang memenuhi kualifikasi melalui media cetak maupun media elektronik. Yang kedua, pendaftaran. Pendaftaran dilakukan setelah pengumuman tersebar dan pendaftar mengajukan permohonan dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan beserta lampiran lainnya yang dibutuhkan. Yang ketiga, seleksi atau penyaringan. Dalam pengadaan tenaga kependidikan, penyaringan dilaksanakan melalui 2 tahap, yaitu penyaringan administratif, yaitu penyaringan yang dilaksanakan berupa pemeriksaan terhadap kelengkapan beserta lampirannya. Apabila terdapat kekurangan lengkapan dalam hal administrasi, maka peserta tersebut akan gagal. Yang kedua yaitu ujian atau riset. Setelah peserta yang lulus dalam tes penyaringan administratif, maka akan mengikuti ujian pegawai dengan materi pemberitahuan umum, pengetahuan teknis, dan yang lainnya dipandang perlu. Langkah yang kedua yaitu penempatan. Penempatan merupakan tindakan pengaturan atas seseorang untuk menempati suatu posisi atau jabatan. Meskipun tindakan penempatan ini mengandung unsur uji coba yang menyebabkan adanya tindakan penempatan kembali, namun pada dasarnya penempatan tenaga kependidikan merupakan tindakan yang menentukan keluaran dan komposisi ketenagaan dilihat dari kepentingan keseimbangan struktur organisasi pendidikan nasional. Tindakan penempatan merupakan tindakan terpadu antara apa yang dapat tenaga baru perlihatkan atau kerjakan dengan tuntutan-tuntutan pekerjaan, kewajiban-kewajiban, dan hal-hal yang ditawarkan dari jabatan tersebut. Karena itu, suatu prinsip yang mengatakan the right man on the right place atau orang yang tepat pada tempat yang tepat haruslah dipenuhi. Dalam konteks penempatan ini, adanya mutasi dari satu daerah ke daerah lain atau dari satu bidang kerja ke bidang kerja yang lain dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat berkenaan dengan kebutuhan kuantitas maupun kualitas. Mutasi atau perpindahan di kalangan tenaga kependidikan dapat menjadi alternatif penting untuk pengembangan organisasi.
Langkah yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu ada orientasi. Orientasi merupakan upaya memperkenalkan seorang tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya. Ada juga yang berpendapat orientasi adalah suatu proses pemberian pemahaman kepada peserta tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan latihan yang sedang diadakan. Orientasi bertujuan untuk mempercepat masa adaptasi sehingga tenaga kependidikan baru dapat bekerja lebih cepat dan lebih baik. Namun tidak semua orientasi menjamin hasil yang baik. Pemberian informasi yang tidak tepat dapat menimbulkan situasi yang buruk bagi tenaga kependidikan baru maupun organisasi atau perusahaan. Program orientasi sering juga disebut dengan induksi, yakni memperkenalkan para pegawai dengan peranan atau kedudukan mereka, dengan organisasi dan dengan pegawai lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu ada gaji. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini berarti bahwa seorang guru akan diberi gaji berupa uang yang dibayarkan secara berkala. Berkala yang dimaksud di sini adalah setiap bulan. Besarnya gaji yang diterima tersebut sesuai pangkat atau golongan dan masa kerja. Selain diberi gaji pokok, seorang PNS akan mendapat kenaikan gaji berkala apabila telah memenuhi persyaratan seperti telah mencapai masa kerja golongan dan penilaian. Pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya cukup. Di samping kenaikan gaji berkala, seorang PNS juga diberi tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan. Yang kedua yaitu ada tunjangan. Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggaraan pendidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Besarnya tunjangan profesi adalah sebesar gaji pokok guru tersebut. Tunjangan profesi tersebut dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan anggaran pendapat belanja daerah atau APBD. Hal ini dinyatakan dalam pasal 16 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen saja. Tapi boleh juga dalam alokasi APBD. Namun sampai tahun 2011 ini pembayaran tunjangan profesi guru belum dibebankan pada APBD kabupaten atau kota. Di samping gaji pokok, tunjangan keluarga atau istri, suami, dan anak, tunjangan fungsional, tunjangan profesi, di beberapa daerah guru juga mendapat insentif atau yang sejenis dengan itu dari dana APBD kabupaten atau kota di tempat guru tersebut bertugas. Besarnya tentulah beragam sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Yang ketiga yaitu ada penghargaan. Pemerintah memberikan sebuah penghargaan di institusi pendidikan terhadap guru, dosen, kepala sekolah, dan seluruh tenaga pendidik yang berprestasi. Penghargaan PTK berprestasi ini sebagai penggerak perubahan dalam kemajuan mutu pendidikan. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ahmad Jazidi mengatakan tujuan diberikannya penghargaan adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tujuan lainnya adalah untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan ke arah yang lebih baik. Nah, yang terakhir yaitu ada cuti pendidik dan tenaga kependidikan. Cuti adalah hak yang diberikan kepada setiap pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengambil waktu istirahat dari tugasnya dalam jangka waktu tertentu. Istirahat ini diperlukan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental, meningkatkan produktivitas, serta menyegarkan kembali pikiran. Nah, saya akan menjelaskan apa saja jenis-jenis cuti pendidik dan tenaga kependidikan. Setiap jenis cuti memiliki ketentuan dan persyaratan yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu cuti tahunan. Cuti tahunan yaitu cuti yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan setiap tahunnya sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dan untuk memberikan kesempatan bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk beristirahat dan melakukan aktivitas di luar pekerjaan. Yang kedua yaitu ada cuti besar. Cuti besar yaitu cuti yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan setelah bekerja selama jangka waktu tertentu, biasanya lebih dari 5 tahun secara terus-menerus. Tujuannya yaitu untuk memberikan kesempatan bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk beristirahat lebih lama dan melakukan perjalanan atau kegiatan yang membutuhkan waktu yang lebih panjang. Yang ketiga yaitu cuti sakit. Cuti yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang sakit dan membutuhkan waktu untuk perawatan atau pemulihan.
Persyaratannya biasanya disertai dengan surat keterangan sakit dari dokter. Dan yang terakhir yaitu cuti bersalin. Cuti yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan perempuan yang melahirkan atau mengalami keguguran. Tujuannya untuk memberikan waktu bagi pendidik dan tenaga kependidikan perempuan untuk memulihkan kondisi fisik dan mental setelah melahirkan atau mengalami keguguran serta merawat bayinya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan orang banyak. Sekian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.